Indonesia adalah sebenarnya inovator dalam bidang kebudayaan. Kita negara pertama di dunia yang memiliki indeks pembangunan kebudayaan atau IPK yang khusus untuk mengukur kemajuan kebudayaan. Seperti yang kita tahu, indeks kemajuan kebudayaan itu dinilai dari beberapa aspek. Ya, ada aspek warisan budaya, ada aspek ketahanan sosial budaya, pendidikan, ekonomi budaya, gender, budaya, literasi, dan ekspresi budaya. Dari semua metrik-metrik ini, ada beberapa yang sebenarnya masih rendah. Seperti yang kita lihat, ekspresi budaya itu masih tergolong rendah. Baik juga seperti ekonomi budaya, ya, dan literasi budaya. Itu yang harus kita tingkatkan sehingga lebih besar dan indeks pembangunan kebudayaan ini bisa meningkat. Dari situlah Kemendikbudristek mencari ide-ide untuk memastikan bahwa ada suatu sarana, ada suatu agregator agar semua seniman-seniman, semua pelaku seni, semua kreator-kreator punya satu kanal untuk bisa mengekspresikan budaya Indonesia yang bisa ditonton bukan hanya untuk orang Indonesia, bahkan untuk penonton mancanegara. Media saat ini adalah suatu sarana. Tetapi media yang sudah ada belum cukup mewadahi tema-tema pembelajaran, tema-tema ekspresi seni, dan interaksi budaya Indonesia di saat ini masih sangat terbatas. Sampai saat ini belum ada media informasi yang komprehensif yang hanya menyajikan hal-hal yang berhubungan dengan kekayaan budaya kita, ya, dalam bentuk audio, visual, teks, dan audiovisual secara terbaik. Di luar itu, bukan hanya menjadi platform bagi kita untuk mengekspresikan kreasi kita, tapi juga menjadi panggung. Menjadi panggung di mana semua orang di dunia akan bisa melihat apa isi kekayaan kebudayaan Indonesia. Negara-negara lain sudah melakukan ini. Tentunya negara-negara maju seperti Korea Selatan, Inggris, Cina, ya, dan juga Amerika sudah mengeluarkan. Korea sudah punya Arirang Culture, suatu kanal budaya yang didukung oleh kementeriannya. Ya, di Cina atau di Tiongkok ada CGTN Culture, kanal budaya Cina. Inggris punya BBC Culture dan Amerika punya Smithsonian Channel. Jadi ini bukan suatu hal yang baru. Negara-negara yang sudah maju, yang ingin memastikan dan mendedikasikan konten-konten yang berhubungan dengan budaya sudah melaksanakannya dan lumayan sukses. Jadi inilah hari ini kita meluncurkan untuk pertama kalinya di Indonesia. Kita meluncurkan kanal Indonesiana. Ya, kanal Indonesiana ini adalah platform yang secara eksklusif menjadi media ekspresi, pustaka, dan promosi untuk budaya, eksklusif untuk budaya. Nah, kanal Indonesia ini adalah suatu platform. Jadinya ini bukan suatu kanal di mana Kemendikbudristek akan memiliki semua konten. Ini sebenarnya kami di Kemendikbudristek dan di Dijen Kebudayaan juga tidak merasa bahwa ini adalah platform yang dimiliki oleh kita, walaupun kita yang mengelola. Sebenarnya yang memiliki platform ini adalah masyarakat budayawan di Indonesia, masyarakat kreator di Indonesia. Kita menyediakan platform ini agar mereka bisa berkreasi. Ada berbagai macam program yang akan kita tampilkan. Pustaka audiovisual kita sudah lumayan besar, tapi harapannya akan terus membesar dengan jumlah kreator yang akan kita undang untuk masuk atau yang akan mengirimkan proposal mereka. Kita sampai sekarang saat ini saja salah satu contohnya, kita masih belum punya ada platform untuk film pendek di Indonesia, dan kita harapkan kanal Indonesiana menjadi salah satu platform buat pembuat film pendek yang bisa kita tunjukkan film-film Indonesia yang mungkin tidak tayang lama di sinema, tapi mempunyai berbagai macam kredensial dari film festival di luar. Kita ingin pemusik-pemusik kita yang mungkin belum mencapai popularitas yang tinggi tapi sangat berkualitas bisa punya sarana untuk mengekspos kreasi-kreasi artistik mereka melalui channel ini, baik musik, dokumenter, ya,
Ini adalah upaya kita untuk mewujudkan visi pemajuan kebudayaan. Kita ingin media itu mempromosikan media yang berkarakter, yang punya integritas, ya, dan berlandas azas gotong royong. Ya. Kita juga mau punya library atau pustaka dari kebudayaan yang menunjukkan keragaman masyarakat Indonesia. Dan ini menjadi representasi keragaman budaya untuk membentuk apa tujuan kita? Ini adalah untuk membentuk masyarakat majemuk. Masyarakat yang saling menghargai, saling toleran, saling menghormati dan mencintai keberagaman yang ada. Sehingga anak-anak muda kita bisa bangga dengan Indonesia, bisa bangga dengan daerah asal mereka, bisa bangga dengan negara mereka. Dan inilah yang akan mewujudkan visi Indonesia yang bahagia. Indonesia yang mengerti budaya kita, mengerti sejarah kita, dan juga tidak takut untuk menginovasi ya kebudayaan tersebut, tidak takut untuk mengkombinasi berbagai macam aspek dari kebudayaan itu untuk berinovasi dalam dunia kreatif. Jadi kita dengan adanya platform Indonesiana ini adalah episode ke-13 kita ingin mengundang para pelaku seni, kita ingin mengundang para kreator, kita ingin mengundang filmmaker, kita ingin mengundang musisi, penulis, event organizer, semua jenis institusi dan individu yang berkiprah di dalam dunia budaya untuk bergabung dengan kita, menciptakan kreasi-kreasi mereka dengan merdeka dan bergabung dalam platform kita Indonesiana, sehingga Indonesia bisa akhirnya terlihat kekayaan kita di panggung dunia.